Halo, di video ini saya ingin membahas Amazon S3 dan secara spesifik bagaimana menjalankan static website di atas Amazon S3. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama, saya akan memperkenalkan apa itu Amazon S3, dan di bagian kedua, saya akan menunjukkan demo tentang bagaimana membuat bucket S3 dan cara menjalankan static website di atas Amazon S3. Customer AWS menggunakan S3 untuk berbagai macam use case, mulai dari aset sebuah website, sampai ke data lake, gambar geospasial, data sequence DNA, dan lainnya. Semua use case ini membutuhkan penyimpanan data yang dengan volume yang sangat besar. Alasan dari customer AWS memilih S3 adalah karena di 14 tahun terakhir, S3 membantu customer di seluruh dunia mengoptimisasi storage-nya. Kalau kita berbicara tentang S3, Anda bisa menemukan penggunaan S3 di seluruh industri, dengan berbagai macam use case, backup, data sensor IoT, model machine learning, dan lain-lain. Salah satu alasan customer AWS memilih S3 adalah karena S3 memberikan industry-leading scalability, availability, security, and performance. Sebagai contoh, S3 menyimpan exabytes data yang disimpan di jutaan drive, triliunan objek, dengan peak jutaan request per detik. Di satu region, kita memproses sampai dengan 60 terabit per second dalam satu hari. Amazon S3 didesain untuk memiliki 11 nines of durability. Jadi, sebagai contoh, kalau Anda memiliki 10 juta objek di dalam S3, kemungkinan kehilangan data adalah satu objek setiap 10.000 tahun. Sebelum kita membahas lebih lanjut soal bagaimana S3 menawarkan durability yang sangat baik seperti ini, saya ingin mendefinisikan beberapa hal. Setiap AWS region memiliki beberapa availability zones, dan setiap AZ memiliki satu atau lebih data center di dalamnya. Dari segi quality, tentu saja multi-AZ dan multi data center yang dimiliki oleh AWS region menawarkan kualitas yang sangat baik. AWS sendiri sekarang memiliki 24 region dengan 76 availability zones. Setiap region memiliki dua pusat transit yang menjadi tempat tersambungnya region AWS dengan global network AWS. AWS memiliki private backbone yang menghubungkan region-region kami secara global, sehingga kami tidak menggunakan backbone lain ketika traffic sudah berada di dalam backbone AWS. Dari definisi tadi, bagaimana sih cara S3 menawarkan durability yang sangat baik? Ketika Anda menyimpan objek di S3 Standard, Standard Infrequent Access, dan S3 Glacier, objek Anda akan secara otomatis disimpan di minimum 3 availability zone, atau di minimum 3 data center yang berbeda. Sebelum status upload berubah menjadi sukses. Dengan ini, tidak ada single point of failure di penyimpanan objek Anda, sehingga S3 dapat menawarkan durability yang sangat tinggi. Nah, sekarang kenapa sih hosting static website di S3 itu menarik sekali? Salah satu alasan utama customer AWS memilih S3 sebagai host static website adalah pricing. Dengan menggunakan S3 untuk menyajikan static website kita mendapatkan manfaat dari pricing model yang ditawarkan oleh S3. Yang pertama, no upfront investment. Anda tidak perlu membeli atau menyewa hardware di awal.
Yang kedua, seperti pricing model umum di AWS, S3 juga menggunakan model Pay as you go, di mana dari sisi ukuran storage, Anda hanya perlu membayar jumlah storage yang Anda gunakan, tanpa perlu menentukan di awal berapa besar ukuran storage yang Anda sewa atau Anda beli. Yang ketiga, S3 Standard juga memiliki volume discount yang sudah secara otomatis terintegrasi, sehingga semakin banyak volume storage yang Anda gunakan, semakin kecil biaya yang Anda bayar. Yang keempat, dan ini salah satu prinsip AWS yang unik, AWS berinovasi untuk customer kami, dan seiring waktu dengan tersedianya region dan AZ yang baru, dan teknologi S3 Storage Class yang lebih banyak, penghematan yang didapatkan AWS dari inovasi-inovasi ini, kami berikan ke customer dalam bentuk pengurangan harga. Nah, sejak AWS mulai tersedia di tahun 2006, Amazon S3 terus berinovasi dan membuat cloud storage lebih cost-effective dan lebih mudah di-manage. Grafik yang Anda lihat di sebelah kiri menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 sampai tahun 2019, S3 menurunkan harga sampai dengan 80% untuk storage class S3 standard. Dan di grafik yang sebelah kanan, Anda dapat melihat bahwa AWS terus menambahkan storage class seiring dengan waktu. Dan dua storage class yang paling baru yang kami tambahkan adalah S3 Intelligent Tiering dan S3 Glacier Deep Archive. Semua storage class Amazon S3 memiliki pricing model Pay as you go, tanpa komitmen di awal, dan Anda dapat melakukan scaling up dan down sesuai kebutuhan Anda. Di sini, Anda dapat melihat storage class yang dapat Anda gunakan dengan Amazon S3. Storage class yang berbeda-beda ini memberikan Anda pilihan untuk berbagai macam tipe storage, mulai dari storage yang sering diakses, seperti misalnya untuk aset website Anda, atau bahkan host static website Anda, sampai dengan data archive dengan pricing yang sangat efisien. Karena hari ini saya membahas hosting static website di Amazon S3, saya akan menggunakan storage class S3 Standard. S3 Standard ditujukan untuk data yang sering digunakan, dan data dapat di-retrieve dalam hitungan millisecond dengan 11 nines durability. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara hosting static website di Amazon S3. Di demo ini, saya akan menunjukkan cara hosting static website di Amazon S3. Langkah pertama yang tentu saja harus dilakukan adalah membuat bucket S3. Pertama, kita masuk ke service Amazon S3. Kemudian, klik Create Bucket. Lalu, masukkan nama bucket. Jika kita memiliki custom domain, kita dapat mengarahkan CNAME ke S3 yang memiliki nama bucket sesuai dengan domain kita, misalnya example.com. Tetapi, di sini saya akan menggunakan domain default dari Amazon S3, sehingga saya dapat menggunakan nama bucket apapun yang tersedia. Lalu, pastikan region sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini, saya memilih region Singapura. Lalu, klik Create. Kemudian, masuk ke bucket yang barusan kita buat. Dari sini, klik Properties. Lalu, klik Static Website Hosting dan pilih Use this bucket to host a website. Kita bisa menentukan objek yang akan menjadi halaman index dan halaman error. Di sini, saya akan menggunakan default value untuk index, yaitu index.html. Di bagian atas, kita dapat melihat endpoint URL yang dapat kita gunakan untuk mengakses static website kita nanti. Klik Save. Secara default, Amazon S3 memblokir akses publik ke bucket kita. Salah satu cara membuka akses static website hosting adalah dengan membuka public access ke bucket tempat static website kita disimpan. Sebagai catatan, di kebanyakan kasus, best practice dari penggunaan S3 adalah dengan tidak mematikan konfigurasi block public access ini. Klik Permissions, lalu klik Edit. Setelah itu, matikan checklist Block All Public Access. Klik Save. Ketik Confirm, lalu klik Confirm. Selanjutnya, kita harus memberikan akses ke public di bucket policy. Masih di bagian Permissions, klik Bucket Policy. Masukkan policy yang diinginkan. Di sini, saya memasukkan policy yang artinya saya membolehkan akses S3 get object dari seluruh orang untuk seluruh objek di bucket ini. Klik Save. Selanjutnya, kembali ke tab Overview. Sekarang kita harus mengupload file index.html ke dalam S3 bucket yang sudah kita siapkan. Saya sudah menyiapkan index.html untuk digunakan di sini. Klik Upload, lalu klik Add File. Kemudian pilih index.html yang sudah kita siapkan. Setelah file index.html sudah dipilih, klik Upload.
Setelah index.html ini diupload, klik Properties, lalu klik Static Website Hosting, dan klik Endpoint yang sudah disediakan. Selamat, Anda sudah bisa menjalankan static website secara efisien tanpa perlu mengurus server dengan Amazon S3. Nah, untuk mulai menggunakan Amazon S3, Anda dapat membuka link yang ada di halaman ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.